saya Kartini Dewi, CDP Angkatan 8 Kota Palembang. Saya unit kerjanya di SD 185 Palembang, Ibu. Berhubungan dengan kedatangan saya hari ini, Ibu, saya mau wawancara Ibu mengenai dilema etika dan rujukan moral dalam hal pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh kepala sekolah, Ibu. Boleh, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kartini, saya juga Ibu Fatma, Kepala Sekolah Negeri 178 dari tahun 2017. Alhamdulillah, salah satunya sekarang kami di SD 178 ini menjadi sekolah penggerak. Nah, silakan kalau Bu Kartini mau bertanya. Ya, alhamdulillah Ibu, karena Ibu sekolah penggerak juga aktif di kegiatan sekolah penggerak, jadi saya mau wawancara Ibu terkait dengan tugas saya, Ibu. Boleh ya? Boleh ya. Baik, Ibu. Yang pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda, Ibu sebagai kepala sekolah, dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, sebagai seorang manajer, bahwa setiap sekolah itu pasti ada, seperti yang Bu Kartini katakan, ada dilema etika. Untuk mengidentifikasinya, setiap kepala sekolah itu punya cara sendiri. Karena sebagai guru yang mempunyai kewajiban untuk mengajar di sekolah, pasti mereka juga punya kepribadian, artinya bahwa tidak hanya mereka fokus di sekolah, tapi juga mereka fokus di rumah. Jadi ada beberapa hal, ada mengidentifikasinya seperti melihat bagaimana situasi keadaan di sekolah. Kita contohkan seperti ini, bahwa kita kan masuk di sini jam 6.40 kita mulai, tapi 6.20 guru harus sudah ada di sekolah. Jadi kadang-kadang ada guru yang terlambat hadir, mungkin karena ada sesuatu hal di rumah. Kalau saya menganggapnya itu harus saya katakan seperti ini, mereka harus bertanggung jawab dengan sekolah, tapi juga mereka harus bertanggung jawab di rumah. Jadi untuk beberapa hal mungkin saya langsung panggil, saya beri pengertian bahwa kewajiban di sekolah seperti ini. Insya Allah nanti kalau sudah berulang-ulang, pasti kita cara membuat tegurannya itu mungkin beda lagi. Kalau hal-hal yang biasa mungkin mereka ada kepentingan lain, kita harus maklum seperti itu. Ya, baik, terima kasih, Bu. Selama ini, Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau di sekolahan saya, di 178, pengambilan keputusan pada saat mereka melakukan suatu kekeliruan, bukan kesalahan, kekeliruan, namanya sebagai seorang manusia yang punya masalah di luar. Saya akan langsung memanggil, memberitahu apa kekeliruan mereka ataupun sesuatu yang membuat mereka harus bertanggung jawab dengan keadaan sekolah. Jadi langsung saya panggil, saya tanya, mereka bercerita, jadi secara empat mata tanpa pengaruh yang lain. Jadi situ saya tanyakan apa yang membuat mereka seperti itu. Nanti kalau mereka belum ada solusinya, misal kita kan bawa ke rapat. Jadi keputusan ini kita sama-sama dengan kawan-kawan guru yang ada di sini. Kalaupun mereka misalnya ada namanya, kalau rapat kan semakin banyak orang semakin banyak solusi. Jadi solusinya kita pecahkan bersama-sama. Jadi keputusan itu tidak hanya dari saya sebagai seorang pimpinan di sekolah ini, tapi saya mengajak guru-guru untuk mencari solusinya seperti itu. Ya, baik Ibu. Jika dirinci masyarakat prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini yang terstruktur langkah-langkah. Jadi pertama saya mempunyai buku yang mencatat bahwa beberapa orang guru misalnya melakukan kekeliruan, saya lihat dulu, saya amati dulu.
Saya amati, kemudian saya panggil. Jadi langkah saya pertama saya amati, ajak berbicara. Jadi di situ mereka akan kemukakan apa permasalahan. Nah dari permasalahan itu tadi langkahnya kita selesaikan secara empat mata. Kalau tidak terselesai kita ajak di rapat. Jadi di rapat itu guru-guru memberikan solusi. Nah dari solusinya insya Allah nanti dapat diatasi seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, apa saja Ibu yang selama ini yang dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika? Kalau paling efektif itu berbicara empat mata, harus berkomunikasi empat mata sebelum kita sebelum kita bersama teman-teman yang lain. Jadi efektifnya itu kita harus berbicara empat mata, harus mengemukakan. Jadi sebagai seorang pemimpin kita juga tentu punya sebagai pribadi lah makhluk sosial kan. Iya. Jadi kadang-kadang cara efektifnya kita tidak boleh mungkin kadang-kadang guru mungkin tidak suka kalau kita berbicara di tempat yang ramai, mungkin seperti itu. Tapi itulah efektifnya kita harus komunikasi dulu. Jadi pendekatan secara individual, secara bersama berbicara, mengeluarkan isi hati, mengeluarkan apa yang selama ini menjadi hambatan seperti itu. Iya, baik Bu. Kan kita dalam mengambil keputusan itu pasti ada tantangan ya. Nah, menurut Ibu, hal apa saja yang selama ini ketika kita mengambil keputusan itu merupakan tantangan atau ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi? Kalau dilema etika kita lakukan pasti banyak tantangan. Tapi tantangan itu membuat saya sebagai seorang pemimpin menjadi kekuatan. Karena pada saat di sini di sekolah ini kita mengambil peraturan itu bersama-sama. Jadi kami dalam rapat kita buat peraturan ini. Guru piket apa peraturannya? Kemudian dalam proses pembelajaran bagaimana peraturannya? Kemudian dalam absensi bagaimana peraturan? Jadi peraturan itu kita buat bersama-sama, kita berikan sanksinya. Kalau kita peraturan ini kita langgar, apa sanksinya? Jadi setiap guru itu mempunyai tanggung jawab. Jadi kalau dibuat tantangan, namanya sebagai makhluk sosial, setiap manusia itu kan punya kepribadian yang berbeda-beda. Jadi untuk menghadapi tantangan seperti itu ya paling-paling kita ajak bersama-sama lah, duduk bersama-sama supaya tantangan yang kita hadapi itu bisa sama-sama kita perbaiki seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Yang selanjutnya Ibu, saya mau bertanya, apakah yang ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, apa langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu atau memilih suatu tempat tertentu dan bentuk atau prosedurnya seperti apa itu caranya? Kalau masalah di situ terjadi ini, saya tidak terjadi. Jadi pada saat saya anggap nih guru itu keluar dari aturan ya, ada masalah di sekolah misalnya. Saya paling pantang di sini kalau sudah gurunya sudah masuk ke dalam kelas untuk mengajar, pada saat jam pelajaran memang saya haramkan mereka untuk keluar. Jadi kecuali kalau ada urgent kepentingan, karena menganggap seperti ini. Karena kelas 1 anak-anak sekolah dasar ini kan sifatnya itu kan belum mandiri secara utuh kan. Mereka perlu kita kan, belum dewasa. Terus kalau kita keluar saja dari kelas, mereka ngikut kan. Jadi masalah yang tadi karena sekolah kita ini tidak ada prinsipnya bersama kita bisa ya. Terus lagi kemudian secara kekeluargaan. Jadi saya ada semacam bukan ngeliel ya. Pokoknya my teacher, my family, my team. Jadi guru itu saya anggap sebagai teman saya, sebagai tim, sebagai guru, sebagai tempat berbagi. Jadi kalau mereka melakukan suatu kesalahan, saya langsung. Jadi berbicara langsung. Jadi berbicara langsung kendala apa yang mereka hadapi. Terima kasih
kasih Bu. Ya, bisa saya simpulkan bahwa dengan Ibu mengambil beberapa keputusan tidak terjadwal, kemudian keputusan tersebut harus mengandung nilai-nilai kebajikan yang tidak berbenturan antara peraturan sama kita sebagai partner dengan mereka. Ini seperti itu ya? Iya. Ini bulan dari pendataan dari hari ini. Satu lagi pertanyaan yang terakhir mungkin ya, dari semua yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita ambil untuk sebagai pengambil keputusan dalam dilema etika ini? Jadi kalau saya intinya setiap sekolah itu pasti menemui dari etika. Tapi bagaimana cara kepala sekolah itu menangani hal seperti itu agar berjalan rasa nyaman di sekolah kami. Jadi kalau kita ada dilema etika karena kita punya guru yang banyak, punya solusi ataupun punya pencerahan ataupun apapun bentuknya, marilah kita bersama-sama untuk saling menghargai satu sama lain. Jadi kita hargai, jadi mereka akan menghargai kita. Alhamdulillah kalau dilema etika itu sesulit apapun keputusan kalau kita lakukan bersama-sama kan insya Allah akan ringan, kemudian gampang diselesaikan, kemudian tidak ada tekanan, kemudian proses pembelajaran kita akan berlangsung seperti itu. Baik Ibu, baiklah Ibu, terima kasih banyak atas masukan, saran, jawaban dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Fatma. Kami ucapkan terima kasih. Saya CGP Angkatan 8 Kartini